Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah, Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, mari kita kembali berusaha untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berusaha untuk selalu dalam kondisi zikrullah, dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada keluarga kita, adalah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya karunia, kenikmatan dan kemudahan hanyalah datang semata karena Allah. Semoga dengan kita selalu berusaha untuk mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita bersama keluarga menjadi bagian dari orang-orang yang Allah nyatakan dalam Al-Quran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Dan Allah nyatakan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Alkitab yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka penting bagi kita untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai wahyu
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat beliau, dan kita sesungguhnya bagian dari umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan tentang Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang mana Al-Quran Allah turunkan, dan sesungguhnya kenapa Allah turunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Dan kehidupan kita yang kita jalani dalam kesendirian kita, bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita, bahkan di tempat kita bekerja, sesungguhnya hal yang sangat kita inginkan, dan hal ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita, adalah kita selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan arahan. Kita akan melangkah kemana, apa yang kita katakan dibimbing, apa yang kita lakukan terbimbing, dan bahkan pikiran kita juga terbimbing. Maka sesungguhnya hati kita, pikiran kita, lisan kita, anggota badan kita, ketika kita ingin berpikir, ketika kita ingin mengatakan, ketika kita ingin merasakan, ketika kita ingin melakukan, sudah barang tentu kita ingin terbimbing kepada hal yang baik. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwasanya Al-Quran akan membimbing seseorang. Al-Quran akan menginspirasi seseorang saat seorang ingin berpikir sesuatu. Al-Quran akan menginspirasinya saat ingin mengatakan sesuatu. Al-Quran akan membimbing saat seseorang ingin melakukan sesuatu. Maka sesungguhnya karunia dan kenikmatan yang sangat tinggi ketika kita selalu hadirkan dalam kehidupan kita Al-Quran. Kita membacanya, kita berusaha untuk memahaminya, kita menghafalnya, maka suatu saat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh para sahabat tentang akhlak beliau, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aisyah radhiyallahu anha menyatakan tentang akhlak Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah, kehidupan Rasulullah yang dilihat, yang disaksikan, yang dirasakan oleh orang yang sangat dekat dengan beliau, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, adalah Al-Quran. Maka mari kita selalu membaca Al-Quran dengan sebuah keyakinan sebagaimana Allah nyatakan, alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, dalam meniti dan menjalani hidup ini, sudah barang tentu kita akan merasakan, bahkan kita akan menghadapi berbagai permasalahan, berbagai persoalan. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapi berbagai permasalahan, persoalan dalam hidup ini? Cara kita menghadapi bagaimana? Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan bimbingan bahwasanya hal yang sangat mendasar seorang dalam menjalani hidup ini dan dipastikan akan menghadapi berbagai permasalahan, berbagai persoalan. Al-Quran menyatakan bahwasanya hidup ini harus dijalani dengan takwa. Maka apa? Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Karena siapapun kita dalam menjalani hidup ini, dan saat menghadapi masalah, saat bersama persoalan, maka setiap kita ingin solusi dari permasalahan yang dihadapi, jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, kemudahan dari permasalahan yang dihadapi, solusi dari permasalahan yang dijalani. Dan saat seseorang menjalani hidup ini dengan takwa, maka Allah memastikan bahwasanya akan ada kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Akan ada solusi dalam kehidupan saat menjalani masalah yang dihadapinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Quran surat At-Talaq ayat yang keempat, yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Inilah merupakan jaminan dalam Al-Quran saat seseorang selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan banyak kemudahan-kemudahan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan apa yang dimaksud dengan takwa? Pada suatu ketika Rasulullah menyatakan tentang takwa dengan menyatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Yang dimaksud adalah bahwasanya takwa yang mendasar adalah apa yang terjadi pada hati kita. Bagaimana hati kita? Bagaimana kondisi hati kita? Maka sehatnya hati, ya, baiknya hati, itulah cerminan terpenting dan terpokok bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita selalu menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Bimbingan dalam Al-Quran adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana menjaga hati kita? Menjaga hati kita adalah dengan cara bagaimana kita selalu dalam kondisi bersama dengan Allah. Dalam kondisi bismillah, hanya semata karena Allah. Saat kita ingin melakukan sesuatu, saat kita ingin merasakan sesuatu, saat kita ingin berpikir sesuatu, kita ingin berharap sesuatu, maka kita nyatakan dalam hati kita dan kita ikrarkan dengan lisan kita bismillah, hanya semata karena Allah. Bagaimana agar kondisi diri kita, kondisi hati kita selalu dalam kondisi zikrullah, merasa kita bersama dengan Allah, maka pastikan bahwasanya suasana hidup ini suasana yang terasa ma'iyatullah, muraqabatullah. Kita merasa dibersamai oleh Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Ma'allah. Maka dengan demikian, saat dalam suasana kita, dalam pekerjaan kita, dalam perjuangan kita, saat kita berada di organisasi kita, di tempat kerja kita, kita tetap saja merasa dalam pengawasan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 24 jam. Dalam satu hari kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita insya Allah akan selalu dalam kondisi zikrullah. Dan semoga dengan kita selalu merasa dalam pengawasan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan bahkan apa yang dirasakan oleh hati, dan Allah pasti mengetahui tentang apa yang terdetik dalam hati kita, semuanya pada akhirnya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberatkan
timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwasanya ketika seseorang menghadapi berbagai permasalahan, persoalan, bila dengan Al-Quran, maka orang tersebut akan menjalani, menghadapi, menyelesaikan persoalan dan permasalahan dengan sikap takwa. Dan ketakwaan akan membuatnya mampu mengatasi persoalan, mampu menghadapi permasalahan, karena memang sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam berbagai urusan yang dijalaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sungguh manusia terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Rasulullah menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Kemudian manusia yang lahir menjadi seorang anak, tumbuh berkembang, kemudian akan menjadi dewasa, dan seterusnya. Sudah barang tentu seharusnya kita selalu berusaha untuk menjaga kesucian dalam hidup kita ini. Dan sesungguhnya siapapun kita ingin selalu menjaga kesucian dalam hidup ini, maka solusinya adalah hiduplah di bawah naungan Al-Quran. Ketika seorang hidup di bawah naungan Al-Quran, maka seorang akan dimudahkan oleh Allah untuk menjaga kesuciannya. Dan sudah pasti ketika Allah memudahkan kepada seseorang untuk bisa menjaga dalam hidup ini, dalam kondisi suci, dalam keadaan suci, maka akan membuat kehidupannya dalam keberkahan. Maka Allah nyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Keberkahan akan Allah selalu curahkan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang selalu menjaga kesucian dalam hidupnya. Dan kesucian dalam hidupnya
akan dimudahkan oleh Allah saat seseorang selalu menginginkan hidup di bawah naungan Al-Quran. Semoga kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadirkan Al-Quran dalam keseharian kita. Mari kita selalu memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kepada kita untuk bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Al-Quran. Apakah sisi kualitas dari waktu? Jadi kita ingin menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang memang istimewa. Ada istilah prime time, waktu yang istimewa. Contoh di pagi hari, di malam hari, karena sesungguhnya amalan ibadah terbaik dilakukan oleh seorang hamba adalah di malam hari. Karena di malam hari tidak banyak orang melihat. Maka ketika di malam hari, terutamanya saat kita sholat qiyamul lail, at-tahajjud, maka kita berlama-lama untuk membaca Al-Quran di setiap rakaat. Setelah kita membaca suratul Fatihah sebagai wujud bahwasanya kita ingin memberikan waktu yang terbaik untuk Al-Quran dan juga waktu yang banyak sisi kuantitasnya. 24 jam dalam satu hari, selalu kita bertanya pada diri kita, berapa jam untuk Al-Quran, membacanya, memahaminya, menghafalnya, dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.